Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari Kilwalaga dari jurusan TLM tingkat 2A. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memberikan tanggapan selamat ke kali pertemuan. Tanggapan saya yaitu cara mengajar Bapak sangat baik dan insya Allah mudah diaplikasikan, sehingga membuat saya bisa semangat dalam mempelajari mata kuliah parasitologi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang dimulai dari parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit, di mana parasit merupakan makhluk hidup yang menumpang hidup pada inangnya dan dapat merugikan. Pada bidang kesehatan, parasit terbagi menjadi dua. Yang pertama, protozoologi, yang kedua, helmintologi. Protozoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang protozoa yang merupakan unit seluler atau terdiri dari satu sel. Yang kedua, helmintologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cacing yang merupakan multiseluler atau lebih dari satu sel. Helminthes atau cacing yaitu multiseluler atau metazoa. Cacing dilihat dari morfologi terdiri dari 3 lapisan atau tripoblastik. Cacing juga dapat dibagi menjadi 2 pilum. Itu satu pilum Platyhelminthes atau cacing pipi. Platyhelminthes dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama Cestoda, yang kedua Trematoda. Cestoda yaitu cacing pita. Morfologinya yaitu bentuknya seperti pita, banyak segmen atau lipatan-lipatan, bersifat hermafrodit atau mempunyai 2 organ kelamin, kepala, memiliki alat hisap. Yang kedua, Trematoda. Morfologi yaitu seperti daun, tidak bersegmen, umumnya hermafrodit, kistosoman, mempunyai alat hisap tetapi tidak mempunyai pengait. Selanjutnya, pilum Nemathelminthes atau cacing gelang. Morfologinya yaitu bulat, terdapat di usus, jaringan atau filariasis. Selanjutnya, Cestoda atau tapeworm atau cacing pita. Diklarifikasikan 2 ordo yaitu Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Pada cacing pita dewasa terdiri dari 3 bagian yaitu kepala atau scolex, dilengkapi alat pelekat atau penghisap. Kadang-kadang ada rostrum atau benjolan pada kepala. 2. Leher atau progletit, berproliferasi menjadi progletit baru atau segmen. 3. Badan atau strobila. Pada Pseudopilidae diklarifikasikan menjadi 2 spesies atau Dipilobatorium atau cacing pita. Penyakit yang disebabkan dari Dipilobatorium disebut Dipilobatoriasis dan dapat menyebabkan kekurangan B612 dan anemia. Penyakit klinis yang disebabkan oleh cacing dewasa atau bentuk larva dapat menyebabkan penyakit yang serius. Ada 3 tahap perkembangan larva yaitu 1. Colacidium, 2. Procercoid, 3. Plerocercoid. Siklus hidup di Dipilobatorium latum dari kotoran manusia dan cara mendiagnosis dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis dan tes PCR. 2. Spirometra. Jenis penyakit yang disebabkan spirometra disebut spargonosis. Penyakit ini menginfeksi tubuh terutama di daerah mata. Fase infeksi dari penyakit sparganosis yaitu saat meminum air menta, memakan hewan misalnya kata, tikus, dan ular, dan menggunakan cecahan binatang. Siklus hidup dari kotoran hewan dan cara mendiagnosis dengan melakukan pemeriksaan ELISA. Berikutnya Scylopilidae. Pada Scylopilidae diklarifikasikan menjadi 2 spesies. 1. Taenia solium atau cacing pita. Pada babi Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus di bagian atas manusia yang menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya sebagai hospes perantara cacing tersebut. Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter di dalam usus manusia. Cacing ini dapat bertahan hidup sampai 25 tahun. Siklus hidup termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup cacing dewasa tersebut, sedangkan larva cacing atau Cysticerces cellucose yang terdapat di jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Cara mendiagnosis spesies jika ditemukan cacing dewasa atau segmen Taenia solium pada tinja penderita atau juga pada waktu dilakukan pemeriksaan daerah perianal. Cysticercosis, infeksi larva Taenia solium pada manusia atau larva Taenia solium disebut sebagai Cysticercosis cellulose. 2. Taenia saginata. Dewasanya menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebarannya bersifat kosmopolit dan secara luas di seluruh dunia.
Larva cacing umumnya tidak menyebabkan sisterkosis bovis hepatitis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Cara mendiagnosis Taenia saginata hanya dapat ditetapkan bila ditemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing atau kepala cacing. Apabila ditemukan telur cacing Taenia pada tinja, belum dapat memastikan diagnosis spesies Taeniasis. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya bacakan selama 3 kali pertemuannya. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.